Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang nggak ketika kamu lagi terang benderang, lagi jenius-jeniusnya, lagi cerdas-cerdasnya, lagi otaknya itu lagi berpikir on fire. Tapi di saat itu pula kamu mendapatkan sebuah musibah. Bayangin, kamu sedang kuliah di tempat yang ternama di dunia. Dan gak semua orang itu bisa kuliah di tempat ini. Ya, di Universitas Cambridge. Namun, di saat kamu lagi cerdas-cerdasnya, justru itu awal musibah. Ketika itu, tidak menyangka sama sekali bahwa tubuhmu mulai lemas dan tangan kakimu tidak bisa bergerak secara aktif. Namun di saat itu pula justru kejeniusannya, justru kecerdasannya mulai dan lebih tampak terang-terang ketika dia mulai mendapatkan musibah ini. Dia tidak menyerah karena sampai saat ini ilmunya masih bisa dinikmati atau bisa dipelajari oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Semua teorinya itu sangat dasar. Lalu bagaimana sih ceritanya seseorang yang jenius ini mampu mengubah, mampu membuka jendela cakrawala dunia dengan teori-teorinya? Simak kisahnya bersama saya Viro Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Jadi kisahnya kayak gini. Tahun 1963 di Cambridge, seorang pemuda melangkah cepat dengan pikiran yang jauh lebih cepat dari langkahnya. Nah, ini dia tuh orangnya jenius, haus akan jawaban yang menjadi pertanyaan di dalam dirinya. Tapi suatu malam tangannya itu tiba-tiba bergetar, biasa aja, kelihatan, tapi disitulah takdir mulai mengubah dari hidupnya. Siapa dia? Ya, dia adalah Stephen Hawking. Nah, sampai takdir datang tanpa permisi. Jadi, setelah itu, si Stephen Hawking ini dibawa ke rumah sakit. Dan dokter memvonis bahwa dia mengidap penyakit ALS yang jangka hidupnya bisa dikatakan oleh dokter tersebut yaitu harapan hidup hanya 2 tahun. Bayangin, dia sudah divonis sedangkan dia sedang asik-asiknya belajar. Di saat orang lain menjauh, tiba-tiba datanglah Jane. Ya, Jane ini sudah memang kenal lebih dulu kepada Stephen Hawking. Di saat orang lain menjauh, dia justru menjadi satu-satunya orang yang berada di dekatnya. Di saat dia sudah mulai udah mulai harapan hidupnya itu udah tinggal 2 tahun lagi, dan dia datang sebagai pemberi motivasi bahwa si Jane ini melihat Stephen Hawking bukan hanya harapan 2 tahun, karena dia percaya kecerdasan, kejeniusan dari Stephen Hawking ini mampu mengubah dunia. Karena dengan berbagai kecerdasan, karena dia ini meyakini bahwa Stephen Hawking ini cerdas. Jadi di saat si Stephen Hawking ini lagi down, justru datanglah seseorang yang bernama Jane. Dia yakin. Jadi waktu berlalu dan dia mulai kembali lagi ke kuliah, ke kampus. Nah, walaupun secara fisik dia sudah mulai mendapati keterbatasannya, yaitu dari kaki, tangan sudah mulai melemah gerakannya, kayak gitu kan. Tapi kecerdasannya itu justru makin menyala. Nah, di dalam ruangan kelas itu dia bertanya, kalau alam semesta ini mempunyai titik awal, berarti waktu itu punya titik nol atau ada nilai awalnya. Nah, si dosen menjawab, berarti waktu itu dilahirkan. Terus si Stephen Hawking ini bukan hanya dilahirkan, tapi juga nanti akan ada akhirnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa teori ini berarti tentang alam semesta ini itu sebenarnya sudah ada
penemu dari ilmu sebelumnya, yaitu tentang teori singularitas dan juga Big Bang. Tapi si Stephen Hawking ini dalam perannya itu memperdalam di sains modern bersama Roger Penrose, itu memperdalam secara matematisnya. Jadi membuktikan teori tersebut itu secara matematisnya. Jadi peran Hawking ini sangat begitu besar. Jadi bersama Roger Penrose, seorang matematikawan, dan juga Stephen Hawking, jadi memperdalam singularitas, yaitu tentang lubang hitam dan juga tentang teori Big Bang tadi. Jadi setelah itu waktu berlalu, kehidupan pribadinya terus dia bersama Jane tadi, yang wanita yang selalu ada di sampingnya, sampai akhirnya menikah. Dia mempunyai keluarga, dia mempunyai anak, dan tahun-tahun itu berlalu. Jane memang secara fisik dia bersama Hawking, tapi dia bertahun berlalu dia mulai mengeluh kepada ibunya. Ya memang kita tidak bisa menyalahkan Jane ya, karena memang si Jane, peran Jane ini cukup melelahkan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai perawatnya Hawking. Ya udah pasti ya, merawat dan juga sebagai ibu rumah tangga, dia juga menjadi asistennya juga gitu kan. Berarti karena kemampuan Hawking ini sudah melemah secara fisiknya, jadi apapun harus dilayani. Sedangkan Jane juga seorang manusia biasa, dia punya kehidupan yang tentunya pasti kepingin seperti orang pada umumnya. Dia curhat ke ibunya tentang permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga ini yang dia merasakan dia kelelahan. Kadang cinta yang tertinggi adalah ketika kita melepaskan demi kebaikan orang yang kita cintai. Nah, karena apa? Karena Stephen Hawking tahu betapa lelahnya menjadi Jane. Dia menjadi seorang asisten, dia juga mempunyai anak, dia merawat anaknya yang kecil-kecil, dan dia juga meladeni semuanya secara mandiri. Nah, waktu-waktu berlalu, mungkin karena di kondisi yang mulai lelah dirasakan oleh Jane, si Jane ini bertemu dengan Jonathan. Di saat dia mulai tenggelam, di saat dia mulai down gitu kan, karena kelelahan segala macem. Nah, Stephen itu tahu, tapi dia tidak marah. Ia justru berkata, "Kamu telah menyelamatkanku seorang diri, giliran kamu harus diselamatkan." Kadang ya memang melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi. Ya memang pengorbanan dari Hawking ini ya memang harus diakui bahwa dia harus melepaskan si Jane itu biar lebih leluasa. Karena di kondisi itu bisa dikatakan rumah tangganya itu sudah terasa hambar dan abu-abu. Ya memang karena Jane merasa benar-benar tidak kuat dengan kondisi dan juga bahtera rumah tangganya yang dilalui bersama Stephen Hawking. Waktu pun berlalu. Di tengah hubungannya renggang dengan Jane, akhirnya juga tubuh dia mulai melemah. Jika tadi saya ceritakan bahwa kaki dan tangannya mulai melemah, sekarang tinggal suaranya. Jadi dia benar-benar lemah secara total. Namun dia pergi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini masih ditemani si Jane, istrinya. Nah, di dalam rumah sakit ternyata dia harus dipasangnya alat. Ya, untuk berkomunikasi. Dengan bantuan alat ini, nantinya si Hawking ini bisa berkomunikasi dengan orang luar, gitu kan. Mencet tombol segala macam. Jadi komunikasinya melalui komputer ya. Yang kita ketahui, Anda bisa cari di Google, itu bagaimana penampakannya alat itu untuk komunikasi. Nah, setelah itu Jane terlihat berkaca-kaca. Jadi Jane masih dengan Stephen Hawking masih berkaca-kaca melihat kondisi Stephen Hawking yang semakin memburuk. Nah, saat tubuhnya memburuk tadi mulai melemah, dengan kekuatan satu jari dia hanya mencet tombol untuk mengetahui, untuk berbicara, untuk menulis.
Justru dia menemukan atau membuat sebuah karya dengan menuliskan sebuah buku dengan berjudul A Brief History of Time, tentang semesta, tentang kita, bukan untuk pamer, tapi ini untuk menunjukkan bukti bahwa Stephen Hawking ini memang benar-benar mempunyai kecerdasan, mempunyai kemampuan dalam menemukan teori dan mengembangkannya. Saya perjelas lagi, mengembangkannya, dan dituliskan tadi di buku A Brief History of Time. Sungguh luar biasa, guys. Kamu bisa bayangin dengan satu jari tapi pikirannya masih jalan, semangatnya masih ada dengan berbagai keterbatasan. Pernahkah kita berpikir bahwa kita yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, dengan kemampuan yang sempurna, lalu kita menyia-nyiakan waktu? Kalian harus banyak belajar dengan Stephen Hawking ini. Dia tidak menyerah walaupun tubuhnya mulai lelah, mulai tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berbicara, namun semangatnya masih ada, pikirannya masih jalan. Dengan satu jari, dia mampu memperlihatkan kepada dunia dia memiliki sebuah karya nyata. Ya, dengan keterbatasan tadi, akhirnya Jane dan Stephen Hawking memilih berpisah. Memang sangat menyedihkan karena seperti yang saya jelaskan, saya ceritakan, zona mereka tadinya abu-abu, tapi ini sebagai jalan tengah ataupun jalan akhir dari hubungan mereka. Daripada mengetahui sesuatu hal yang memang dia tidak sendiri, tidak melakukannya dengan sepenuh hati, ya kan? Akhirnya mereka berpisah, bukan karena benci, tapi karena sudah saling memberi segalanya. Ya, biar bagaimanapun Jane ini menemani Stephen Hawking dari dia mulai lumpuh sampai dia mempunyai 3 orang anak. Dan dari cerita ini kita diberikan banyak pelajaran. Bagaimana seseorang yang telah diberikan oleh Allah sebuah keterbatasan, namun dia tetap semangat. Kalian harus banyak belajar. Bukan hanya kalian, termasuk juga saya. Kita mendengar cerita tadi, kita banyak belajar kisah-kisah dari Stephen Hawking ini. Karena biar bagaimanapun di saat dunia itu seolah tidak mendukung kita, tapi ternyata masih ada harapan. Harapan itu membuka mata justru orang-orang yang masih bisa dikatakan normal. Tidak malukah kita? Beliau dari Stephen Hawking ini kita belajar, apakah kita tidak malu? Kita yang diberikan organ tubuh yang normal, gerakan yang normal, mata segala macam bisa melihat, mulut bisa berbicara, tangan kaki bisa bergerak, lalu akal, pikiran, kecerdasan kita masih normal, lalu kita masih duduk santai, pikiran kita tidak dikembangkan, harusnya kita malu. Nah, dari Stephen Hawking ini kita belajar bahwa semangat untuk membuka lembaran dunia, membuka jendela dunia itu tidak terhenti oleh matinya tubuh, oleh lemahnya tubuh. Bahwa pikiran itu akan terus berkembang, bahwa dunia ini akan terus melaju. Teori-teori beliau sangat bermanfaat di dunia sains teknologi terbaru. Lalu bagaimana peran Anda di dunia ini? Ini bukan soal seberapa kita kontribusi kita kepada dunia ini saja, tapi ini soal semangat bagaimana orang yang diberikan keterbatasan mampu menahan, mampu berjuang dengan keterbatasan tersebut. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu. Jangan patah semangat, apapun keterbatasan Anda, tetap semangat, tetap perjuangkan apa yang menjadi motivasi bagi Anda untuk bertahan. Oke, seperti itu aja. Bersama saya Vero Alta, sampai jumpa di season selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik, cerita yang memotivasi diri kita di saat kita lemah, di saat kita down. Yakinlah bahwa semua akan bisa dilewati. Sampai jumpa di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.